Di video sebelumnya, kita telah mendengarkan sharing dari para misionaris di tanah air kita. Kali ini kita akan terbang jauh untuk mendengarkan sharing panggilan dari seorang suster yang bermisi di negara lain. Siapa dia dan di mana dia? Mari kita ikuti. Halo, Ster. Salam jumpa, Ster. Kelihatan. Salam jumpa dari Rusia. Iya, saya postulan Lori, Ster. Saya postulan Osa, Ster. Salam jumpa, Lori. Iya. Suster, bagaimana kabarnya di Rusia, Ster? Kabar saya pribadi baik. Di Rusia sedang musim gugur. Kalau bisa melihat di belakang saya ada pohon yang tanpa daun. Itu bukan pohon mati, tapi pohon karena musim gugur, jadi tidak punya lagi daun. Oh iya, Ster. Kabar kami baik, kabar saya baik. Para suster yang Ster. Puji Tuhan. Suster, terima kasih ya sudah mau bergabung dengan kami di video ini. Sama-sama. Suster langsung saja ya memperkenalkan nama, asal, dan juga tempat misi sekarang. Oke, saya Suster Jose dari Surabaya. Sekarang sedang misi, seperti yang tadi saya sudah katakan, saya sedang misi di Rusia. Sudah lebih dari 10 tahun saya di sini. Oh iya, Ster. Suster pertama kali tertarik jadi suster itu sejak kapan, Ster? Pertama kali tertarik jadi suster, sebenarnya saya tidak tahu sih apa itu suster atau bagaimana, tapi saya ingat ketika saya umur 12 tahun diajak oleh guru agama saya ke susteran, bukan SSPS tapi susteran CB. Iya. Dan waktu itu saya mengatakan ketika dijamu di sana di ruang tamu mereka, saya mengatakan suatu saat saya akan tinggal di rumah seperti ini. Waktu itu saya tidak tahu suster atau bagaimana, hanya anak kecil bayangan. Hanya nanti kalau saya sudah besar saya akan tinggal di rumah seperti ini. Sebenarnya yang ingin jadi suster, saya kenal atau mendengar istilah suster itu dua kakak saya di atas saya. Mereka yang ingin jadi suster sebenarnya. Saya tidak tahu. Saya hanya dengar kami mau jadi suster. Saya pikir apa itu suster. Saya hanya dengar. Oh iya. Terus suster setelah ada keinginan seperti itu, apakah suster langsung mau melamar begitu atau masih mempertimbangkan? Tidak, waktu itu kan umur 12 ya, umur 12 masih SD kelas 6. Kemudian saya kami disekolahkan di sekolah Katolik. Di sana juga ada susteran seperti yang tadi saya katakan, susteran CB. Kemudian waktu SMA saya sekolah di Santa Agnes, susteran kita SSBS. Iya. Tapi juga belum ada maksudnya niat jadi suster atau bagaimana. Iya, Ster. Maksudnya tidak ada keinginan sekarang saya mau jadi suster karena saya tidak tahu bagaimana menjadi suster. Setelah selesai SMA, saya tidak langsung kuliah. Saya pikir saya mau menikmati hidup 1 tahun dulu. Tidak jadi kesana kemari, tidak kuliah, tidak tidak melakukan kegiatan yang serius. Saya mau menikmati hidup. Iya. Kemudian Suster Justina dulu, karena saya dari Santa Agnes, sebenarnya kakak saya yang sekarang Suster Cecilia Andri juga di SSBS, dia yang mengikuti kegiatan pertemuan 1 bulan sekali untuk perempuan-perempuan muda atau cewek-cewek muda yang berminat jadi suster. Setiap bulan ada pertemuan panggilan dengan Suster Maria Justina dan diundang untuk ikut juga di sana. Saya pikir saya tidak ada kegiatan yang serius, kenapa tidak untuk mengisi waktu. Iya, Ster. Kemudian saya ikut selama 1 tahun pertemuan itu. Oh iya. Setelah 1 tahun Suster Justina melamar mengatakan kamu tidak mau masuk. Saya pikir kenapa saya masuk, saya memang pernah ada pikiran saya akan tinggal di rumah seperti ini. Hanya
hanya itu saja, saya tidak tahu gambaran suster dan lain sebagainya. Tidak ada pemikiran bahwa mau membantu yang lemah atau apa, tidak ada dalam pikiran saya. Iya, Ustaz. Hanya satu, waktu itu pertimbangan saya bahwa mungkin bisa dicoba ini kehidupan ini jadi suster, karena saya tidak mau seperti biasa ketika sekolah, kuliah, bekerja, menikah, punya anak. Menurut saya itu sesuatu yang biasa. Makanya saya bikin sesuatu yang luar biasa waktu itu. Kenapa tidak coba? Dan akhirnya saya coba sampai saat ini, lebih dari 20 tahun. Ya. Oh ya, Esther, di Rusia karya pelayanannya apa saja, Esther? Karya pelayanan kami di Rusia itu umumnya pastoral. Kami bekerja membantu di paroki. Jadi kami ada 4 komunitas, 3 di Siberia dan 1 di Tambov. Tambov itu dekat Moskow. Jangan bayangkan dekat seperti misalnya tetangga, gitu ya. Dekat itu 400-500 km itu dekat. Jadi Tambov dekat Rusia, sekitar 400 km dari Rusia. Jadi kami mengatakan itu bagian Eropa. Oh iya, Jadi ada 4 komunitas, kami bekerja pastoral, kemudian juga ada 1 komunitas yang membuka center untuk anak-anak jalanan. Jadi mereka bekerja setiap hari untuk menampung anak-anak. Sebenarnya mereka bukan anak-anak jalanan, tapi mereka anak-anak miskin yang daripada nanti keluyuran di jalan. Keluyuran bahasa Indonesia apa ya? Maksudnya di jalanan ya. Lebih baik mereka setelah sekolah atau sebelum sekolah ke tempat kita. Kemudian juga kami ada center, sebenarnya kami menerima ibu-ibu dengan anak tanpa suami, gitu ya. Kalau mereka punya kesulitan mencari tempat tinggal atau kesulitan dengan lebih banyak dengan ekonomi, karena mereka tidak bisa tinggal di mana, kita akan terima center kita. Tapi mereka dengan catatan paling lama 22 tahun. Paling lama mereka tinggal di tempat kita 2 tahun, dan setelah itu mereka agar mereka tidak perlu membayar sewa, jadi uangnya bisa dikumpulkan untuk kemudian mereka menyewa rumah atau menyewa kamar. Iya, Ustaz. Kemudian ada komunikasi juga. Ada kemudian kita sekarang lebih menggiatkan promosi panggilan. Kemudian ada juga katekese. Ada 1 suster yang mengatakan dia koordinator di katekese Kausupan. Kemudian juga ada kegiatan sosial. Ada 1 suster juga yang bekerja dia bekerja di private language course, sebagai guru bahasa Inggris, Suster Eusebia. Kemudian juga ada suster yang koordinator pastoral untuk keluarga. Jadi pastoral untuk keluarga. Jadi itu ada juga kegiatan sosial di mana homeless atau orang-orang yang tidak punya rumah sering datang ke tempat kita. Juga kita mencoba melayani mereka, tidak hanya dengan memberi makan, tapi mencoba memotivasi mereka untuk juga menjadi orang, ya. Dengan mencoba membantu mereka dengan dokumen atau dengan dialog dengan mereka, dan kemudian mencarikan relasi kalau ada yang bisa memberikan mereka pekerjaan, memotivasi mereka untuk tidak minum, karena di sini juga tidak mau mengatakan problemnya minum, tapi kebanyakan homeless mereka karena minum. Oh ya, Suster, apa pesan Suster untuk kaum muda-mudi
khususnya mereka yang sedang mempertimbangkan pilihan hidup mereka. Pesannya, Iya, Esther. sebenarnya pilihan kehidupan yang satu dengan yang lain, maksudnya menikah atau berumah tangga atau jadi suster dan jadi tidak berkeluarga atau hidup sendiri, itu semua ada kesulitan dan ada kemudahan. Yang paling, menurut saya yang paling penting adalah mendengarkan hatinya, karena panggilan setiap kehidupan itu adalah panggilan pribadi, panggilan setiap pribadi, di mana Tuhan Allah memanggil kita setiap pribadi, itulah jalan kita menuju kehidupan. Karena karena orang yang mau menjadi suster itu kan pasti Katolik ya. Jadi kehidupan kita sebagai Katolik itu kan tujuan akhirnya untuk ke kehidupan yang abadi, bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi jalan untuk menuju ke situ itu selama lebih dari 20 tahun sebagai suster, saya menyadari bahwa kehidupan menuju ke situ atau jalan menuju ke situ itu sudah ada rencananya dari Tuhan Allah. Jadi mendengarkan, apakah kita mau mendengarkan Tuhan Allah, suara Tuhan Allah, bahwa jalan itu sudah disiapkan kita atau tidak. Jadi mari kita mencoba untuk membuka hati. Itu yang saya ingin katakan kepada para murid, bukalah hati. Kalau memang itu jalan kalian, bukalah hati dan cobalah. Karena kalau itu jalan kalian akan mengalami kebahagiaan. Jadi jangan pernah takut untuk mengambil jalan kebahagiaan. Oke, Esther, sekian dulu ya, Esther. Sekarang kita doa bersama dulu, Esther. Oke. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengatakan di belakang saya ini adalah gereja Ortodoks, gereja yang dulu di sini komunis ya. Jadi itu gereja itu bekerja salah satu-satunya gereja yang bekerja di zaman komunis yang bisa di sana bisa pelayanan dilakukan. Jadi satu-satunya gereja yang terbuka ketika semua gereja tertutup dan tidak pelayanan. Oke, baik, Esther. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mohon berkat-Mu untuk umat-Mu di Rusia. Berilah mereka kekuatan dalam menghadapi situasi saat ini, dan lindungilah para misionaris yang berkarya di Rusia. Semuanya demi kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Sister. Oke.